Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang sama kita hormati orang tua kita Pak Haji Kalmakatta. Ya, beliau ini 2 periode menjadi bupati di Majene. Periode terakhir bupati beliau bermitra dengan kami selaku ketua DPRD. Sinerginya sangat harmonis seperti yang terpapan pada tema itu, Pak Rahmatullah. Tokoh yang seperti beliau tentu kita sangat harapkan ada keteladanan, ada generasi pelanjut. Dalam Al-Quran itu sosok yang seperti ini, Rabbi ausi'ni an askura nikmatikallati an'amta alayya. Ya Allah, semoga pendahulu kami itu diberikan keselamatan kepada kami, bil walidayya, kepada generasi kami. Sayang tidak hadir wakil bupati. Tentu secara biologis karakter kepemimpinan dari beliau melekat pada dia, dan secara ideologi tentu ada pada kita semua. Sosok yang seperti ini tentu kita dambakan. Semoga beliau diberikan kesehatan, diberikan umur yang berberkah dan bermanfaat untuk kita. Kita doakan bisa duduk di Senayan 2024. Nama kampanye rek, tapi pengaruh saya. Adinda saya Rahmatullah selaku anggota DPRD di Komisi 2 kalau tidak, Komisi 3 bidang pendidikan dan pembangunan ya, kalau salah ya, nantilah diperbaiki kalau salah. Sejumlah kepala dinas hadir ya, senior saya Pak Busri dengan Pak Asri Albar. Namanya Pak Asri, belum tiba. Iya, hadir bersama dengan nyonya beliau Pak Busri. Kemudian Pak Camat Sendana bersama dengan Ibu, Pak Dan Ramil 403 Sendana hadir bersama dengan Ibu. Kemudian Pak Kapolsek Sendana hadir, sejumlah lurah, kabak, ya Bu Irhamnia ya. Lebih akrab saya kalau sebut Irhamnia karena ada Penisan Nawang. Saya memang sering di rumahnya beliau ini. Dia tahu betul saya. Karena bapaknya itu guru saya. Jadi Pak Musmanra itu guru saya. Setiap saya menulis buku, kurang lebih ada 6 buku yang saya sudah tulis, saya selalu cantumkan namanya Pak Musmanra yang pertama itu. Berkat ilmu yang menetes ke saya, sehingga coretan-coretan pulpen ya sekarang sudah mesin ketik laptop, saya bisa menulis, itu berkat bimbingan beliau. Dan setiap falsafah dimanapun saya menyampaikan pidato, baik itu ceramah Islamiyah maupun pidato sejarah dan budaya, seringkali saya banyak mengutip pemikiran-pemikiran beliau itu, termasuk insya Allah dalam lamban daerah yang kami gagas bersama dengan Pak Kalmakatta, dengan Pak Sagap,
Jadi kami 3 orang itu menggagas. Kami temukan kurang lebih 12 masalah dalam lambat daerah. Dan kami sudah laporkan ke pemerintah daerah, sudah diterima Pak Bupati, Bupati serahkan ke Pak Sekda, kemudian Sekda ke Dinas Kebudayaan, dan sudah dalam tahap penyusunan tim perumus rancangan peraturan daerah tentang perubahan lamban daerah. Sejumlah tokoh hadir, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya 30 menit Pak, nanti saya dikode Pak Rahmatullah kalau saya agak lama. Kalau mau itu biasa lupa. Ya. Tadi malam saya mencoba mencermati undangan itu. Kemudian tadi saya berbisik dengan Pak Rahmatullah bahwa temanya itu terkait dengan keberagaman. Dan itu yang menjadi semboyan bangsa ini. Jadi kalau kita bahasa Jawa kuno ini, indahnya perbedaan, kita satukan menuju kebersamaan. Bahasa Jawa kuno itu Bhinneka Tunggal Ika. Itu bahasa Jawa yang diserap masuk ke dalam bahasa nasional, bahasa Indonesia. Keberagaman, perbedaan di awal bangsa ini merdeka, memang itu yang terjadi. Jadi di saat bangsa diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu, memang bangsa ini belum bisa bersatu. Makanya Bung Karno, ini sejarahnya halal bihalal. Makanya Bung Karno di tahun 1948 mengundang semua ulama datang ke Istana Negara. Dia minta pendapat. Wahai para Pak Kiai, bangsa kita ini masih dirundung masalah. Kita proklamirkan di tahun 45 sampai dengan tahun 48 belum bisa bersatu. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, Indonesia diakui secara internasional itu nanti pada tanggal 20 November tahun 1949 pada konferensi meja bundar di Den Haag, KMB di Belanda, di Den Haag. Maka Bung Karno mencoba melakukan gagasan, mencoba melahirkan pemikiran. Apa yang harus kita lakukan ini? Diundanglah para ulama, hadir sesepuh ulama namanya Kiai Haji Wahab Hasbullah, tokoh NU, datang di sana memberikan saran kepada kepala negara Bung Karno bahwa yang bisa mempersatukan bangsa kita ini, yang baru saja kita proklamirkan kemerdekaannya adalah bagaimana kalau kita bersilaturahmi. Kata silaturahmi itu, Bung Karno katakan, kira-kira bahasa Mandar, nondan di bahasa lain masa horok begai mau anu silaturahmi. Tidak adakah bahasa lain Pak Kiai? Kemudian Pak Kiai katakan, tunggu 2-3 hari, saya akan menghadap di istana kembali. Pas 2 hari, Pak Kiai Wahab Hasbullah kembali ke istana menghadap sama Bung Karno. Dia menyampaikan gagasan bahwa istilah yang bagus kita gunakan untuk merangkul kembali anak bangsa yang terpecah ini, yang baru saja kita proklamirkan kemerdekaannya, yang belum diakui secara internasional, adalah kata halal bihalal. Jadi Anda tuca bahasa Arabnya ini dari IAIN ini, Anda tahu bahasa Arab ini sangat halal bihalal, yang ada halal, tapi Anda bihalal. Dan tidak ada di dunia itu yang mengadakan acara halal bihalal selain Indonesia. Karena yang menggagas ini adalah Presiden pertama Republik Indonesia Bung Karno pada tahun 1948. Jadi apa contoh melawan ini? Rencana laksanakan Nabi tak halal bihalal? Tidak. Bid'ah Anda tobai. Ini budaya. Makanya tadi saya berbisik dengan Pak Kalma, kita di Mandar saja
penyebaran Islam di Mandar ini, si wolong itu dia antara adat dengan Islam. Makanya kita itu disebutkan ada make sara, sara make ada. Jadi ada make sara, sara make ada. Kalau dalam bahasa Melayu itu adat bersendikan sara, sara bersendikan kitabullah. Untuk kalau bahasa tarekat itu begini bahasanya, al-adatu al-muhakkamah. Jadi adat itu silahkan sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Dan ini tidak bertentangan dengan syariah. Karena yang kita lakukan adalah silaturahmi. Kita datang di sini, berkumpul di sini, cisuyu itau saling menyapa, tosikelle menjadi siang baroang. Karena masir itu dia mau dia tosikelle mau pure suyu itau, kita pamit pondok calau. Tondon na piwengang. Nah itu berarti tosikelle di tino. Nah inilah tujuannya kita halal bihalal. Bapak sekalian, adakah kata halal bihalal dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah? Ya tentu tidak ada. Lalu apa sepadannya? Apa kata sepadan ini? Apa tuh bahasa anu mau sepadan? Kira-kira sinonimnya? Halal bihalal, bahasa Indonesia ini yang ke Arab-Araban kita lihat. Tapi yang jelas bukan budaya Arab. Ini adalah budaya bangsa Indonesia yang pertama kali digagas oleh Bung Karno, halal bihalal. Lalu apa yang sepadan dengan halal bihalal dalam pengertian Al-Quran? Kita mengkaji, kita melihat ternyata halal bihalal kalau bahasa Al-Qurannya itu adalah silaturahmi. Silaturahmi. Saya sudah singgung pada khutbah Idul Fitri di lapangan. Silaturahmi itu berasal dari dua kata, sila dan rahmi. Apa sangat sila? Sila adalah ikatan yang kuat, tidak akan mungkin bisa lepas. Kira-kira bahasa Mandar 7 puli. Tadinya 7 purus. Jadi Pak Nardi harus bisa dibedakan antara 7 puli, anak 7 purus. Mau 7 purus malah lepas. Nah sementara sila 7 purus, 7 puli, bukan 7 purus. Calana purus, berarti calana yang malah tak panilakai purusna. Nah itu ya, jadi harus bisa dibedakan antara tali purus anak 7 puli. Nah, 7 puli, 7 purus. Sila adalah 7 puli, tanya 7 purus. Mo rahmi dari kata rahim. Rahim itu artinya sia sayangi. Makanya pada diri perempuan tidak dimiliki laki-laki itu, ada pada bagian organ tubuhnya itu, organ tubuh pada perempuan itu namanya rahim. Rahim. Saya pernah ditanya Dokter Eva, karena saya bilang, Bu Dokter, pada diri kita itu ada nama Allah yang melekat pada organ tubuh tak? Mau apa Pak Darmasa? Rahim. Sangat apa Allah Ta'ala? Rahim. Setiap perempuan pasti ada rahimnya. Kasih sayang. Ia tuh catowa ini lebih masayangi lo di anak-anak, lebih masayangi lo di muanena daripada tomuane masayang lo di anak-anak, masayang lo di wainena. Pak buktikan mite ya gue kita beneu salam bapak na lupu ya. Nah sayangnya Pak na sayang itu tumiye masiri di kapang. Upuannya mana mau ada apa sih ribo? Buktikan sayang mulai rupa tahu. Apa nama kita no? Ah itu. Jamaah sekalian. Ya tadi. Sebenarnya kalau kita mau urai ini sangat menarik, tapi waktu tidak akan mungkin bisa. Ayat yang pertama kali turun itu Iqra, baca. Apa yang dibaca? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca, mau manaramu, kepintaranmu itu semakin dekat kepada Allah. Maksudnya begitu. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
pe guru pianarango mamuarai hasil peguruanmu, mamuarai manarango semakin dekat kepada Allah. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Apa perlu dibaca min dulu? Khalaqal insana min 'alaq. Baca beta dulu. Banyak orang tahu lain dah baca. Baca dulu beta. Perintah Al-Quran. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa yang dibaca? Khalaqal insana min 'alaq. Baca dulu beta. Bagaimana caranya membaca beta? Kita ini berasal dari mana? Jadi jamaah sekalian, ini hubungannya dengan rahim tadi. Manusia itu berasal dari ini. Jadi ya akem itu masih kan. Ya orang ini. Ya. Ya pura tengok. Dan bagi sampurna. Khalaqal insana min 'alaq. Baca dan olah beta. Bahwa kita manusia ini berasal dari mana? Tidak ada artinya apa-apa. Mau bisa dipenjariat tak? Pito penjariat tak? Manusia itu berasal dari halaka. Dalam kamus bahasa Arab ada 3 pengertian halaka. Halaka itu berarti sigot atau gutfah. Gutfah terjemahan ke Indonesianya namanya segumpal darah. Itu menurut Indonesia. Sigot, mutghah. Mutghah itu, sigot itu adalah percampuran antara sel sperma dengan sel telur. Jadi ketika sel sperma dipancarkan oleh bapak, ditembakkan oleh bapak ke dalam rahim perempuan, ketemu di sana sel telur, namanya sigot. Ketika bercampur itu, sperma, sel telur bercampur namanya sigot, atau bahasa Al-Qur'annya itu mutghah, yang terjemahan Indonesianya mana? Segumpal darah. Segumpal darah itulah yang menempel pada dinding rahim. Jadi itulah asal kejadian kita. Anda apa-apa. Seandainya tidak membuahi, seandainya tidak bercampur, maka perempuan akan mengeluarkan darah yang kotor itu. Dan itulah asal kita itu. Berarti tidak ada artinya apa-apa kita ini. Karena berasal dari sperma laki-laki bercampur dengan sel telur perempuan, namanya sigot. Namanya gutfah bahasa Al-Qur'annya. Diterjemahkan ke Indonesia, segumpal darah yang menempel pada dinding rahim. Untuk apa dia menempel pada dinding rahim? Mengisap darah perempuan. Makanya towa ini mau mangirangi masalah bulan papean demu. Karena ada darah yang segumpal itu melekat pada dinding rahim, mengisap darah. Itu pengertian dalam kamus bahasa Arab. Kemudian yang kedua, pengertiannya alaka adalah cacing tanah. Mau gitu di sawah, ada yang biasa melengket pada betis. Cacing tanah, alitta. Tujuannya apa alitta menempel pada betis? Mengisap darah. Dan itulah ibaratnya segumpal darah, asal usul kejadian manusia sama dengan lintah. Pengertian yang ketiga itu segumpal darah atau alaka adalah selalu tergantung. Mahar tolong tahu. Dan memang begitulah manusia, tidak bisa hidup sendiri. Harus punya ketergantungan. Nabi Adam saja ketika pertama kali diciptakan oleh Allah sendiri dalam surga. Maka dia berharap kepada Allah, ya Allah, Anda tidak solangan dia seperti burung merpati yang terbang di sana. Ya tapana mimbu taparanda mutawai ini. Nah itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kepada siapa harus kita bersilaturahmi dulu? Ini jolo binjolo. Nah, ini yang biasa kita lupakan, adab-adab silaturahmi. Jadi saya kemarin dipercaya Pak Kalma bahwa ceramah di Laikal Masir, saya dikasih tema Islam dan adab-adabnya bagaimana.
Kepada siapa kita harus beradab terlebih dahulu? Tentu kepada orang tua. Cilaka apa tahu? Jadi kita ini sungguh cilaka ini. Kita melahirkan anak, tapi anak yang kita lahirkan itu sama sekali tidak punya pengabdian kepada orang tuanya. Tidak bisa mengaji, tidak bisa membaca doa. Tepat nama itu tahu? Anak yang kita tinggali itu, anak yang kita lahirkan itu, nele baru membaca apa doa kan? Nele baru membaca Yasin. Anda romi bacangan surah Al-Mulk, anda romi bacangan Fatihah, enggak tale babu torapelo di tanggal ulangan. Karena tidak ada kiriman doa dari anak. Makanya anak ini harus bersilaturahmi baik kepada orang tuanya. Ada kisah, Pak, dia tu tomabu bengo, tate yari Pak doangan nah. Anak belum tentu jadi doanya. Tapi orang tua itu jadi sekali doanya. Ada kisah di Brunei, kenyataan dia. Seorang ibu lama dia menjanda, janda. Ada anak yang ditinggal satu, perempuan. Tuwen itu anak nau. Karena dia hidup sebatang kara, selalu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan tuh de anak we mala de tua marende puang, mau kai yang iman ini, dia mbappa tori maita maco atau sugi. Ya tuh cewek peraun nau. Sejak dia kecil sampai umur 17 tahun, berarti kurang lebih 17 tahun berdoa ibunya ini. Ya tuh de anak upuange, Pak mate itu lomuaneu, malah itu diturek marendeng, mamuare puang, modam maita macoa atau sugi maita macoa. Umur 17 tahun, dia melamar anak-anak. Tapi tanah tuh sugi. Ya kurang lebih banggi sependeritaan dengan ibu ini. Tapi dia terima, akhirnya kawin. Kawin kurang lebih 3 tahun, cerai suaminya. Cisara mau dia di sana ike. Berdoa lagi ini ibu otori puang, mau dia lemma ita anak umacoa, to sugi bappa tori napi muane puang. Berdoa lagi 3 tahun. Pas usia 20 tahun, ini malamar anak-anak. Raja kerajaan Brunei Darussalam. Doa seorang ibu. Pertama kawin anaknya sama manusia orang-orang biasa. Tapi berdoa lagi. Kurang lebih 20 tahun berdoa. Oh tori puang mases setuau. Malawap patur anak utopa yang maita yang upa puang. Mudah maita maco malah itu sugi. Pertama kali kawin dengan orang biasa. Begitu kawin kedua kalinya dilamar anak Raja Brunei Darussalam. Doa seorang ibu. Makanya jangan pandangin buta. Dahil lo lambalo siara di lain na, visiter lo kindota, visitay kamata dolo. Hindi tuto peduli, matamba uras sa dilebo, sasi mo ilan di majene, Pak Busri. Mo tadi no alebo. Sawi dilebo, mali-malimang, iya pa tuto di dapolay papata mo tangabongi. Membawa ambu, membawa tori tuwi-tuwi, dan iya pa, dan kita anak malamas sekolah. Tapat mas sekolah bersama dengan teman-teman kita melo pole solata siara di sapota di woyata rapang to masiri bisukin dota mi maju daster tori sakyan ken to pagui na to daster na enggak na si rumbuta purang tapan tapi tamo paceko masiri cila-cilakan kita mapiana to wasai. Akui bagaimana keadaannya ibu kita, bapak kita, itu orang tua kita. Doanya sangat makbul. Dapat siri, padahal dia sama siri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, antara suami dengan istri. Silaturahminya harus bagus. Padahal biasa. Si kele setalung bulang. Benda tuh secara si kele setalung bulang. Padahal malaikat atau sosial lah. Pada satu yang sosial lama dah. Tapi enggak tadi paling maseke. Tong ada dia. Ya. Tong kan. Sosial lama tidak tahu. Tapi si Panginowoi, ya. Si Panginowoi. Makanya juga Bapak Ibu sekalian, dalam agama itu, dalam Islam itu pilih suami, pilih istri selain, jadi selain.
selain keturunannya, selain cantiknya, selain karena hartanya, yang lebih utama adalah agamanya. Apa artinya? Maka Pak Tommy Tomuane, Sugi Tommy, iya dia Tomo jabatan nasi tua, tapi pandundui, pemabu, tapana boleh tanggawogi Pak Maboy, mabuk lagi, mabuk lagi. Assalamualaikum. Apalagi mau bainena, silaturahmi ini harus dijaga ini. Mau diam mau ada tak mi ya, panjudi, pandundu, pemabu, pak motor, papi itu layanin ada pacai, sak baru, apa mau balik karai bahaya, bayang ketopole mabuk, boleh now, tapi kalau akhirnya apa? Lihatlah tanda. Kamu boleh mabuk lagi. Ya tahu na lagu semua deh. Tapi na to cerita ini. Lihatlah tanda merah di pipi, bekas tampar tanganmu. Tapi palo. Jadi si wali-wali kau mabuk, tapi palo tu. Hingga macam dan dah muane wasao, rukyah. Pisah-pisahan dia. Indah masa marukyah. Bacangan di ayat kursi. Bacangan di salawa, mau biro papiani kopi. Paham kita mati nge. Datai posi mubengang. Kan biasa lambat yang guru, tai posi nalangan. Anak si mata melekat, tai posi dapat unduang. Dan dewasa ada mandar renge. Pak biasa dek rambong yo, namanya mandi kitip Paulin, no pandai tai posi. Biasa deh. Pandai tai posi, datai posi mubengang. Pesan nyo Paulin na dalay bamuwani bahaya. Petipal marua, peta agak marua, tapi rukyah dengan ayat kursi salawat. Indah masa carana. Mau upapiani kopi malima. Tuh, bacakan salawat. Allahumma salli ala sayyidina. Pakai sayyidina. Pan mo no sayyidina salawat mate anak mate to tambah cuan no. Jadi salawat mate pakai. Salawat mate to kan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala pakai ada sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala mugaru kok. Pura di mani waca ni kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Padahal ngisi coru yai. Natowangi mukoai. Tomuane ditulai. Pak Marisi dia, Marisi wah. Andai to? Jari mau darut. Ini to Marisi kan? Andai Marisi. Patah kan di Marondong. Pagi-pagi kasih begitu. Datai Marisi. Mainkan besok. Ya, pada Datai Marisi. Mainkan besok. Jadi hubungan ini harus dijaga untuk mempertahankan rumah tangga. Atau jangan diasing. Jangan diasing. Mau si mata lambai, ini sangin na mesti naulai. Tatata waktu na boleh. Bacangan diasing. Mau nabi sungami, ale do piletean na bondeo. Bacangan diasing. Salamun qaulan min rabbir rahim. Ya mau dia kalelao to bai. Dan dua dicenokolin now. Sekali alami mati puang atau patowai. Jadi dapat capa biye, dapat capa. Jadi bacaan ini, ale pianda letena, ale para buai, no mandar para buai, mani bacangan diasing. Salamun qaulan mir rabbir rahim puang, mau nda to alami mati atau patowai. Jadi hati-hati temuane. Nah para buai mandi pindah kata towai ini. Dari doa anak karena teraniaya. Kan orang teraniaya itu dikabulkan doanya oleh Allah. Anak teraniaya ya, pas tagulo solosongan nih. Makanya hati-hati. Jamaah sekalian, itu yang kedua. Jadi antara anak dengan orang tua, jaga silaturahmi. Dasi kelle anakmu, dasi kelle indomu. Pak dia tu biasa. Mau indono dasi kelle toy nanti apa? Kita tahu lain.
Dasi kelle muanemu paling lama 3 hari. Mau paralui setiap malam Jumat pandai macorai. Tapa kulis lo pilis bui na. Mamang apa ya? Pun po patay itu. Nay sa tomi tidak tuang yo. Oh, kode di kulis. Nay tidak naik so namo. Perlihatkan sama anak supaya kita harmonis. Jadi anak dengan orang tua, kemudian antara suami dengan istri. Selanjutnya yang ketiga adalah silaturahmi ini harus dijaga antara kawan. Nah gara-gara lain pilihan yang mau disuruh sikelle. Ya itu bahaya sikelle. Mai di sana cuangan na selama di gara-gara mesa persoalan 10 kebaikan, mesa persoalan yang mau disuruh sikelle mandandungan. Banyak yang begitu. Mai di masyarakat kita. Hilang kasihan kebaikannya karena mesa di karayana hilang kebaikannya. Padahal dia bersama kita di setiap saat tapana atau dia salana nikeleami cilaka kita kalau begini. Saatnya halal bihalalin. Mari kita saling bersilaturahmi dengan baik. Terakhir yang saya mau sampaikan, terakhir yang saya mau sampaikan ini kisah yang betul-betul terjadi. Sebelum itu saya pesankan kepada kita. Ada hadis Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini. La yadkhulul jannata, la yadkhulul jannata. Andai mitama di surga, saya ulangi lagi. La yadkhulul jannah. Andai mitama di surga, qati'ur rahim. Tosikelle wajarusu, tetangga yang jahat sama tetangganya. Gara-gara manu lu boleh liwat di sapota yang mau disuruh sikelle. Tidak akan masuk ke dalam surga itu. Jadi la yadkhulul jannah, andai mitama di surga ya. Qati'ur rahim, tosikelle wajarus, jahat sama tetangga. Apa biasa disuruh sikelle? Pertama yaitu tadi persoalan politik lain pilihan. Kemudian pangimburuang. Nda malai ma ita solana sukses. Mapia balu-balu nah, mai dinapia lawau mo sa mapuka, kamu kenyawana. Dan do biasa masau, ya. Kalau temannya bertambah rezekinya, ya mau kenyawana. Mau nyawana, mau maitay solana, sukses. Dan mari nyawana, mau maitay solana gagal. Ayat sangat di tosiriate di. Itu yang menyebabkan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul tidak pendendam. Ada kisah sebagai terakhir ini. Nabi itu dalam berdakwah, kita mungkin kenal namanya Abu Sofyan. Abu Sofyan, istrinya bernama Hindun. Ada lagi pemberani, Amaurena, Umar bin Khattab, Khalid bin Walid. Bersama dengan Wa'si, 4 orang ini. Abu Sufyan, istrinya Hindun itu perempuan, tapi ahli pidato. Kan dia cuma narang pidato bisa mempengaruhi orang, makanya Bung Karno itu bisa mempengaruhi orang. Karena belum ada tulisan, belum ada surat kabar. Siapa yang hebat berpuisi, bersair, berpidato, kebetulan Hindun, istrinya Abu Sufyan, hebat berpidato. Jadi Abu Sufyan, Hindun, Khalid bin Walid, kemudian Wa'si. Melakukan perencanaan pada perang Uhud. Perang Uhud itu 3 tahun setelah Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Ada 3 orang yang harus direncanakan debalai damate pada perang Uhud, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib, kemudian Hamzah. Hamzah itu pamannya Rasulullah. Harus terbunuh ini. Yang merencanakan Abu Sufyan, Hindun, Wa'si, dan Khalid bin Walid. Dia rencanakan. Begitu terjadi perang Uhud, karena itu Hamzah dikenal dengan singa padang pasir. Kalau orang lain berburu rusa, Hamzah berburu singa.
Makanya kulit singa yang dijadikan pakaian, tanpa langsung malai tandai, oh Hamzah itu di sana. Akhirnya Wasi betul-betul dia tombak itu Hamzah, tembus dari dada ke belakang, dan dia meninggal Hamzah pada perang Uhud. Dan insya Allah yang pernah kita umrah pasti lihat ini pemakamannya. Ada satu kompleks pemakaman itu yang syahid pada perang Uhud di Bukit Uhud di Madinah. Mati Hamzah tembus ditombak oleh Wasi. Kemudian Hindun, istrinya Abu Sofyan, diambil pisau dibelah dadanya. Melo nande Athena. Bayangkan itu. Rasulullah tidak dendam. Tidak lama kemudian, yang pertama masuk Islam adalah Khalid bin Walid. Datanglah Khalid bin Walid di hadapan Rasulullah. Sebelumnya ada berita, nak boleh Khalid ke Madinah masuk Islam. Apa nama Nabi? Marhaban, napuang penduduk Madinah. Mau boleh Khalid bin Walid, ucapkan marhaban ya Khalid. Dan betul ketika Khalid datang, penduduk Madinah mengucapkan marhaban ya Khalid. Serbannya Rasulullah, tapana wallar, nasyo mi esum mikoro nau Khalid bin Walid. Duduk di sini wahai Khalid. Ucapkan syahadat. Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang banyak membunuh pasukan Islam, kurang lebih 70 pada perang Uhud, dan ada pemakamannya itu di Bukit Uhud saat ini di Madinah. Apakah Rasulullah dendam? Tidak. Dia diangkat menjadi panglima perang. Bayangkan musuh tapanyake menjadi panglima perang. Enggak ada Prabowo. Tuh. Kan lawannya Jokowi. Begitu terpilih, diangkat Prabowo jadi Menteri Pertahanan. Kurang lebih sama itu. Jadi kurang lebih sama. Diangkat menjadi panglima perang. Khalid bin Walid. Kemudian dalam sejarah, tahu Abu Sofyan dan Hindun. Abu Sofyan ini punya anak namanya Yazid bin Abu Sofyan, diangkat menjadi gubernur di negeri Sam. Bayangkan itu, padahal dia musuh. Anaknya lah Abu Sofyan melahirkan Muawiyah bin Abu Sofyan. Muawiyah ini yang melahirkan kurang lebih 70 raja dinasti Bani Umayyah. Jadi dalam sejarah itu, yang menjadi dinasti Bani Umayyah adalah keturunan dari musuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya pikir ini yang sempat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan mudah tosikelle saatnya harus sipawi tahu, karena ya itu kita surga. Sia-sia hidup kita ini. Tosikelle mupure mari kita saling menyapa, suami dengan istri yang biasa bertengkar, perbaiki. Antara anak dengan orang tua, perbaiki. Jangan kita gara-gara barang-barang si parakara atau mawetta. Itu salah kalau dalam Islam. Saya pikir ini, mohon maaf jika ada dalam penyampaian ini kurang berkenan di kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.